Pak Yang dulu pernah ini apa siapa itu? Abamus, Yang Abamus. sebelumnya kemudian pindah ke SMA 4 itu ya. Saya Oh, sudah meninggal sih. oh, Pak Sultan. Apa Sultan ya? Dulu Abah Sultan, kemudian Pak Mus itu, Pak Mus Sadaqul Umam. Ya ya ya. Gus Mus, Dulu Pak Gusmus itu kan dulu yang dari SMA 5 ya. oh, kurang tahu saya. Di SMA 2, kalau sepengetahuan saya SMA 2. Sekarang di SMA 1. Sekarang, nah Pak, tapi ngajar di Unisma. Oh sudah purna. Nah, sekarang Iya. siapa kepalanya SMA 1? Sekarang ganti Dokter Basuki Agus Priyana. Oke. Ngajar di kelas berapa Bu Wahyu? Ngajar di kelas 11 Hmm. Mat di modul ajar. tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Berpikir kritisnya di mana ini? Berpikir kritisnya maksudnya Berpikir kritisnya di penjelasannya. Nah, di sini penjelasan pada siswa itu yang mana proses yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi sesuai dengan Al-Quran, karena di sini kan elemennya itu Al-Quran hadis. Jadi Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Coba dilafalkan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Di situ ada terkandung ulul albab, ya. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan ulul albab itu, Bu? Ulul albab itu sepengetahuan saya itu adalah orang yang memiliki akar pikiran yang lurus, kemudian nuraninya itu bersih, kemudian sempurna, yang mengisi waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam semesta ini, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa semua ini membawa manfaat. Apapun yang telah diciptakan Allah, ini semuanya membawa manfaat dan tidak ada yang sia-sia. Hidup kita semakin dekat dengan Allah. Seperti itu. Berarti ulul albab itu kan yang dipakai jargonnya lambangnya UIN Malang kan, ulul albab. Insya Allah. Ya. Itu Ya, berarti Ustaz. ada zikir, ada fikir, ada jadi ya itu orang yang berpikir, berzikir dan beramal soleh kan begitu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li'ulab wahya kan itu toh alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Jadi zikir, fikir, zikir dan amal soleh. Zikir, fikir, amal soleh. Jadi merenungkan, jadi bid'at ya kiaman pada saat berdiri, waku'udan ya, duduk wa'ala junubihim berbaring. Biasa berpikir sampai dengan menyampaikan temuan bahwa sesungguhnya tiada ciptaan Tuhan itu yang sia-sia. Jadi semuanya diteliti, diamati, dikaji, dipelajari sampai dengan menemukan subhanaka.
Ya. Oke. Kemudian satunya tadi tentang apa, Bu? Berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Itu semangat, satu kaitan, Ustadz. ya kan kalau begitu. Kaitkan dengan ulul albab itu dengan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Gini kan keterkaitannya itu sebenarnya kalau berpikir kritis itu kan menjadi ciri khas manusia ya, yang disebabkan dari kemampuan berpikir kritis manusia sebagai akan Allah. Nah, peran kita atau manusia ini sebagai khalifah yang mana sudah diamanahkan kepada kita karena faktor berpikir juga, maka kita menjadi seorang yang mampu berpikir, menjadi makhluk yang mulia. Atau ditemukan ilmu dari pengetahuan dan teknologi yang mana ada di dalam Quran surat Al-Baqarah insya Allah itu yang menggambarkan dialog antara malaikat dengan Nabi Adam yang mana uh, Allah Allah ini sebagai Tuhan sang pencipta di sini mendengarkan bahwasanya ketika itu Nabi Adam ini telah menjadi manusia pilihan atau manusia yang unggul yang mempunyai ilmu, sedangkan untuk makhluk selain manusia, yakni hanya dibekali dengan misalnya menjadi makhluk yang sempurna, kemudian dibekali dengan ilmu, akan tetapi dibandingkan dengan bangsa jin itu hanya dibekali dengan hawa nafsu saja. Nah, di sini yang menarik untuk direnungkan dari dialog tersebut adalah bagaimana antara malaikat dengan Nabi Adam tadi itu bermusyawarah terlebih dahulu, lalu diputuskan mana sih argumen yang bagus atau yang diputuskan, yang mana di sini menekankan pada berpikir kritis. Seperti itu. Ya, artinya begini, kalau manusia itu kan begitu ya bisa menggunakan akal pikirannya untuk sampai sungguhnya harian ya, si ada yang paling berkuasa atau bahwa semuanya itu adalah kekuasaan itu hanya ada di tangan. Jadi suku sempurna ciptaan Allah ya yang ada di alam ini. Kalau manusia bisa menggunakan akal pikirannya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ya derajatnya bisa di kan gitu, bisa melebihi malaikat kan gitu. Terjerumus pada hawa nafsunya, tidak bisa menggunakan akal fikirnya untuk mengetahui kekuasaan Tuhan atas ciptaannya ini, maka dia akan menjadi orang yang lebih Bu Wahyu belum diuji oleh Bu Istiqoroh. Betul Pak, belum. Nah, monggo dilanjut Bu Istiqoroh, monggo. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan dari saya Bu, yang yang memuat materi, kemudian kompetensi, kemudian kita mengidentifikasi kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya
ini disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran, kemudian dan juga capaian pembelajaran seperti itu. Ya, jadi harus berkesinambungan, Bu. Baik, selanjutnya terkait dengan media, sejauh mana media pembelajaran itu dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran, Ibu? Oke, baik. Media dalam pembelajaran sangat mendukung, apalagi dalam ini ya kurikulum Merdeka atau IKM ini, yang mana itu media, kemudian di IKM itu ada TPACK, yang mana di situ pembelajaran itu harus menggunakan antara gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan pada aplikasi atau teknologi seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau tadi kan tadi kita mendengar penjelasan dari Pak Ahmad Holis terkait dengan di sekolah beliau. Kalau di jenengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu seperti apa, Ibu? Penerapan kurikulum Merdeka ini fokus pada proyek kalau menurut saya, Bu. Kemudian di sini ada integrasi, kemudian dibandingkan dengan K13 ya, tadi Pak Kholis menjelaskan, yang mana kalau kurikulum K13 itu kan pembelajaran yang aktif pada peserta didik mandiri. Kemudian pendekatannya juga tematik. Kalau menurut saya, kalau K13 ini maaf, kalau IKM ini, kurikulum Merdeka ini, pembelajarannya berfokus pada apa yang disukai siswa. Kemudian yang sudah dicanangkan oleh Pak Nadiem ini di IKM itu sangat membantu ya, membantu apalagi di dalam PMM meningkat sangat-sangat diwadahi di situ apa yang menjadi kemauan mereka. Seperti itu, Bu. Jadi mereka mampu mengembangkan dirinya sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Cukup, Bapak. Iya. Oke, terima kasih Bu Istighfaro. Tinggal siapa yang belum ini? Pak Aib, Pak, susulan. Pak Aib ya. Mana Pak Aib ya, gimana sudah bisa masuk ini sekarang Pak Aib? Alhamdulillah Pak, bisa. Ya. Kau ini kok stabil ya hari ini? Artinya nggak mati-mati ya? Alhamdulillah. Sama seperti kemarin ya? Ya di luar kota. Iya. Saya dari nanti kok biasanya keluar masuk ini lebih stabil ini ya. Pak Aib dari mana Pak Aib? Dari Pangandaran Pak. Pangandaran. Oke, Pak Aib